Ini menurut saya klarifikasi yang tidak bisa disebut sebagai klarifikasi karena tidak menjelaskan permasalahan yang sedang dipermasalahkan oleh banyak orang. Selamat malam semuanya. Video Kapolda Jateng dan PJ Gubernur Jateng yang tidak mau untuk bersalaman dengan Jenderal Andika Perkasa, nampaknya ini menjadi satu video yang sangat-sangat viral sekali, dibagikan di berbagai platform sosial media, dan sekarang ini dibicarakan oleh hampir semua orang. Sampai kemudian Kabid Humas Polda Jateng harus memberikan klarifikasi atas video ini. Kayaknya memang seviral itu gitu ya, sampai kemudian muncul klarifikasi. Ya, saya terus terang nggak ngerti, nggak tahu siapa yang membuat video ini gitu ya. Tapi siapapun yang membuat video ini adalah sebuah video yang sangat-sangat jelas sekali berpengaruh di Pilkada 2024. Yang kemudian membuat Pilgub Jateng itu jauh-jauh lebih dibicarakan dibandingkan Pilgub Jakarta. Karena biasanya kan semua orang terpusat kepada Pilkada Jakarta biasanya gitu ya. Tapi tahun 2024 ini gara-gara video ini nampaknya ini akan menjadikan Pilgub Jateng sebagai pusat perhatian. Karena setelah diklarifikasi oleh Kabid Humas Polda Jateng gitu ya, dengan 4 poin klarifikasi yang dia sampaikan, menurut saya pribadi ini justru kemudian blunder dan memperparah situasi. Jadi klarifikasi itu kan seharusnya itu menjelaskan. Tapi klarifikasi dari Kabid Humas Polda Jateng dengan 4 poin klarifikasi itu justru tidak menjelaskan. Coba saya baca satu persatu. Yang pertama, dia bilang, Kabid Humas ini bilang bahwa saat itu Pak Kapolda sedang dalam perjalanan meninggalkan kantor KPU Jateng dan sudah menundukkan kepala untuk berpamitan. Jadi tidak ada unsur kesengajaan untuk tidak bersalaman. Jadi tidak ada unsur kesengajaan katanya gitu ya. Berarti kalau tidak ada unsur kesengajaan, berarti ini nggak sengaja gitu ya. Nggak sengaja untuk nggak salaman gitu kan. Pertanyaannya, apa yang kemudian membuat Polda Jateng, Kapolda Jateng menjadi tidak sengaja untuk nggak salaman? Apa coba? Kan itu harus ada faktor pendukungnya gitu ya. Sama lah seperti orang tidur ya karena ngantuk, karena kecapean tidur. Itu kan harus ada faktor pendorong atau pendukungnya. Nah, ini dia tidak bersalaman, itu kemudian katanya tidak sengaja, itu atas dasar apa gitu? Apa coba yang kemudian membuat dia itu nggak sengaja? Apa Pak Andika nggak kelihatan? Mustahil gitu ya. Pak Andika sebesar itu, badannya kayak Rambo besar gitu ya. Masa ia nggak kelihatan? Kalau ketemu saya mungkin ya katakanlah saya nggak kelihatan gitu ya. Karena ya mungkin agak pendek gitu ya. Terus kemudian ya agak kurus, nggak kekar. Ya mungkin kalau masyarakat biasa mungkin nggak kelihatan, bajunya nggak mencolok gitu ya. Bukan tokoh, bukan siapa-siapa. Jadi nggak sempet salaman atau nggak sengaja untuk nggak salaman. Itu masuk akal. Tapi Andika Perkasa ini Panglima TNI, calon gubernur Jawa Tengah gitu. Masa ia nggak kelihatan? Besarnya seperti itu, posisinya jelas seperti itu, dengan karir yang sangat luar biasa, pernah menjadi Panglima TNI. Apa ia nggak kelihatan? Nggak mungkin gitu. Kalau orang biasa wajar lah gitu ya. Kelewat tuh nggak masalah gitu. Ini Andika Perkasa ini. Jadi itu harus jelas gitu. Faktor nggak sengajanya tuh dari sisi yang mana? Itu nggak bisa dijelaskan menurut saya gitu. Sehingga alasan-alasan semacam ini itu tidak kemudian menyelesaikan permasalahan. Bahwa kemudian di video itu terlihat menunduk gitu ya, menundukkan kepala gitu ya, si Kapolda ini gitu ya. Iya memang gitu. Memang ada momen Kapolda menundukkan kepala terus berlalu gitu ya. Tapi masalahnya Pak Andika Perkasa udah ngasih tangan gitu. Orang berpamitan gitu ya, bisa aja sambil salaman. Oh, iya Pak, ya saya mau pamit ya Pak, pergi gitu. Ini dengan dia nggak mau salaman seperti ini, padahal Pak Andika Perkasa sudah memberikan tangannya gitu ya ke depan, dan kemudian dia tidak mau menjabatnya. Inilah yang kemudian menjadi titik permasalahannya. Itu sama seperti ketika saya misalkan bertemu dengan perempuan gitu ya, dulu gitu ya. Kalau dulu saya menganut keyakinan seperti itu gitu ya, ketika awal-awal keluar dari pesantren gitu ya, kalau ketemu dengan perempuan yang bukan muhrim gitu ya, ketika diajak bersalaman saya nunduk gitu ya, langsung pergi gitu ya. Itu kan tidak mau menerima jabat tangan, dan kemudian itu berdasarkan satu alasan. Nah, di momen Kapolda tidak menjabat tangan Pak Andika Perkasa, ini alasan apa gitu?
Kan sama-sama laki-laki gitu kan, bukan soal mahram pasti ini gitu, bukan soal urusan-urusan yang tadi gitu ya. Dan kemudian tidak ada alasan yang logis untuk kemudian dia tidak bersalaman seharusnya. Karena kalau alasannya pamitan, bisa aja pamitan itu sambil salaman. Nggak harus sambil nunduk gitu ya, bisa salaman sambil nunduk, bisa dua-duanya gitu. Jadi alasan-alasan ini di faktor atau klarifikasi pertama ini tidak ada unsur atau faktor pendukungnya gitu, sehingga kita masih menanyakan kembali gitu ya, kok bisa klarifikasinya seperti itu. Terus kemudian di poin yang kedua, Kabid Humas Polda Jateng juga bilang bahwa TNI Polri solid. Oh, kita percaya itu gitu. Kita tidak bilang TNI Polri nggak solid, TNI Polri solid. Bahwa kemudian ada video semacam ini itu tidak tidak mewakili institusinya, nggak ada gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Kapolda Jateng itu atas sikap pribadi, bukan kemudian Polri. Polri itu institusi, TNI itu institusi gitu. Tapi langkah Kapolda Jateng yang namanya Pak Ribut Hari Wibowo kalau nggak salah gitu ya, yang bikin keributan ini Pak Ribut ini gitu ya. Jadi ya keributan-keributan yang dilakukan oleh Pak Ribut ini kemudian membuat kita jadi ribut gitu. Tapi itu bukan karena keributan TNI dan Polri, enggak. Ini keributan Pak Ribut yang kemudian melakukan keributan. Kira-kira seperti itu. Itu tidak mengatasnamakan TNI Polri bahwa dia Kapolda Jateng iya hari ini gitu. Tapi sikap dia sikap pribadi, tidak kemudian mewakili institusi. Jadi apa yang dilakukan oleh Kapolda Ribut hari ini dan kemudian Pak Nana Sujana yang juga kemudian bagian dari keluarga mantan Purnawirawan Polri gitu ya, itu ya kurang lebih sama seperti yang dilakukan oleh M. Lutfi gitu ketika dia menjabat sebagai Kapolda Jateng, tapi balihonya persiapan untuk dia maju sebagai calon gubernur di Pilkada 2024 itu sudah ada di mana-mana ketika M. Lutfi masih menjabat sebagai Kapolda Jateng. Itu tidak etis gitu. Itu salah. Itu kemudian membuat kita jadi protes atau mengkritik tingkah atau sikap Pak Lutfi yang membiarkan relawannya atau orang-orangnya untuk memasang foto dia dalam rangka persiapan di Pilkada 2024. Tapi sekali lagi, kesalahan M. Lutfi, kesalahan Kapolda Ribut, kesalahan Nana Sujana itu tidak kemudian menjadi satu kesalahan Polri. Enggak gitu. Ini tingkah laku oknum orang-orang di kepolisian yang kemudian membuat citra Polri jadi semakin buruk, jadi semakin negatif gara-gara mereka ini. Mereka tidak mewakili Polri, enggak gitu. TNI Polri solid, iya gitu. Tapi oknum-oknum inilah yang kemudian membuat keributan, termasuk salah satunya adalah Pak Ribut gitu kan. Jadi kalian itu, oknum-oknum inilah yang kemudian membuat citra polisi menjadi negatif. Itu sama seperti misalkan kasus Verdi Sambo atau kasus Rudiana di kasus kematian Vina gitu ya. Itu kan bukan kemudian menjadi kesalahan Polri, enggak. Itu sikap, tindakan oknum-oknum, pelaku, orang-orang di dalamnya yang kemudian membuat citra Polri jadi negatif. Jadi kalau klarifikasinya adalah TNI dan Polri solid, kita percaya itu. Tapi kalianlah yang kemudian, oknum-oknum lah yang kemudian membuat jarak, membangun jarak pemisah antara TNI dan Polri. Jadi ini ulah kalian gitu. Kalau kalian itu kemarin tidak ada ribut-ribut seperti ini, seperti yang dilakukan oleh Pak Ribut gitu ya, nggak ada isu ini gitu. Terus poin yang ketiga, Kabid Humas bilang bahwa ini sengaja di-framing oleh orang yang tidak senang dengan pilkada berlangsung damai, aman, dan nyaman. Loh kok bisa? Loh kok bisa yang disalahin framing? Gimana sih? Kalian yang bikin masalah, kalian yang tidak salaman gitu ya, lah kok disalahin framing? Kok nyalahin orang? Kalian yang nggak salaman. Kalau kalian salaman, nggak ada isu ini. Nggak ada framing-framing ini, nggak ada orang-orang menyebarkan video tadi gitu. Yang salah itu kalian, harusnya introspeksi, evaluasi diri gitu. Cermin lah gitu kan. Ya ngaca gitu. Ini kesalahan kalian loh, kok malah nyalahin orang sih gitu. Justru karena Kapolda Jateng dan PJ Gubernur Jateng yang dua orang ini berada di waktu yang hampir bersamaan gitu ya, dan kemudian dua-duanya tidak juga menyalami Jenderal Andika Perkasa gitu ya. Inilah yang membuat situasi atau pilkada itu menjadi tidak nyaman. Kalau kalian salaman, aman ini. Jadi sekali lagi yang membuat nggak nyaman itu insiden ini gitu.
sikap atau keputusan Kapolda Jateng dan PJ Gubernur Jateng yang tidak mau menyalami Jenderal Andika Perkasa. Padahal orang di belakangnya, kalau nggak salah itu dari kejaksaan, kalau ngelihat dari bajunya gitu, itu salaman aja sama Pak Andika. Ya meskipun setelah itu dia juga pamitan gitu, tetap aja bisa salaman. Berpamitan itu bisa sambil salaman kok. Dan semua orang tahu itu. Jadi nggak bisa kemudian itu dijadikan alasan. Nah, klarifikasi yang paling lucu menurut saya dari Kabid Humas Polda Jateng ini adalah di poin selanjutnya, yaitu dia bilang bahwa di ruang transit itu Pak Andika dengan Kapolda Jateng dengan yang lain-lain itu sudah salaman dan cipika-cipiki katanya. Jadi mereka ini sebenarnya akrab, cipika-cipiki, salaman, damai, adem kok sebenarnya. Ini menurut saya klarifikasi yang tidak bisa disebut sebagai klarifikasi karena tidak menjelaskan permasalahan yang sedang dipermasalahkan oleh banyak orang. Momen di dalam KPU, di ruang transit, kemudian dengan momen tidak disalami atau tidak mau bersalaman dengan Jenderal Andika Perkasa, itu adalah dua kejadian yang berbeda. Memang mungkin di hari yang sama, di acara yang sama, tapi ini adalah dua kejadian yang berbeda gitu. Di ruang transit itu ya banyak media. Kalau nggak salaman, nggak cipika-cipiki, nanti jadi citra negatif gitu kan. Itu kan maksudnya gitu kan. Itu yang saya baca akhirnya gitu. Tapi kalau di video yang beredar itu kan memang sudah mau selesai. Itu memang sudah mau bubaran gitu. Dan mungkin dalam imajinasi atau dalam pemahaman, keyakinan Kapolda Jateng dan PJ Gubernur Jateng, ya mereka melihat mungkin udah nggak ada media nih, udah mau pulang semua nih, ya udahlah gitu ya. Kemudian menunjukkan sikap aslinya dengan tidak mau bersalaman dengan Jenderal Andika Perkasa. Tapi kalau di depan media, pencitraan, salaman gitu kan. Jadi gara-gara klarifikasi ini kemudian membuat saya jadi berpikir, kayak gini kayaknya. Kalau di depan media ya aman-aman aja gitu ya, salaman. Tapi aslinya ya seperti ini, tidak mau salaman gitu. Jadi itu adalah dua momen yang berbeda. Yang satu di ruang transit dan yang satu adalah di ruang terbuka. Yang satu memang banyak media, banyak wartawan. Yang satu ini kelihatannya media juga sudah lengah dan kemudian banyak orang yang sudah bubar. Makanya kemudian terjadi perbedaan sikap yang sangat-sangat luar biasa ketara antara di ruang transit dengan di ruang utama gitu. Jadi ya ini adalah momen berbeda dan tidak bisa kemudian dijadikan pembenaran sebagai satu klarifikasi. Sama lah seperti politisi kita gitu ya. Politisi kita itu kan kalau di TV, di media mereka berdebat, wah gitu, keras sekali. Terus kemudian setelah debat selesai acara, terima amplop, ya udah damai, ngopi bareng, cikikikan atau ketawa-ketawa bareng. Tapi itu dua momen yang berbeda gitu kan. Di satu sisi kenapa mereka kemudian berantem keras atau berdebat keras di media, ya karena memang tugasnya seperti itu, bisa aja gitu kan. Terus kemudian di sisi lain mereka bisa bersikap hal berbeda karena ya tugasnya sudah selesai atau tidak dalam situasi yang mengharuskan mereka untuk melakukan itu. Jadi dua momen yang berbeda ini gitu ya, itu tidak bisa kemudian disamakan. Nggak bisa orang kemudian dianggap bahwa ini tidak ada masalah gitu ya, karena di dalam sudah salaman dan cipika-cipiki. Itu dua momen yang berbeda sama sekali gitu. Ya bagi saya ini ya sama seperti kemudian banyak orang ya kemudian kalau di depan orang kadang baik, di belakang ternyata aslinya buruk. Ya kan banyak juga yang seperti itu. Yang di depan ketawa-ketawa manis gitu ya, di depan banyak orang manis, tapi di belakang ternyata ya buruk gitu ya. Sama lah seperti motivator yang wah hebat, Anda hebat, keluarga hebat, ternyata anaknya sendiri ditelantarkan misalkan. Jadi itu menggambarkan dua hal yang berbeda dan itu tidak bisa kemudian disatukan menjadi satu klarifikasi yang harus dipahami sebagai sebuah kesamaan. Jadi klarifikasi dari Kabid Humas Polda Jateng ini menurut saya ini justru menjadi blunder karena alasan-alasannya itu tidak masuk akal dan tidak didukung oleh faktor-faktor yang logis. Kalau misalkan alasannya adalah wah ini Pak Kapolda itu nggak sengaja, itu buru-buru untuk kemudian ngejar waktu karena ada acara di tempat lain gitu ya. Terus kemudian mungkin karena ketidaksengajaannya, karena buru-buru, karena tertekan harus segera pindah atau karena sudah lambat dan sebagainya, jadi nggak sempat
untuk bersalaman dengan Jenderal Andika Perkasa gitu ya. Kalau ini menjadi poin klarifikasi dan menjadi satu-satunya narasi yang disebarkan oleh Kabid Humas Polda Jateng, itu mungkin lebih bisa dipahami oleh banyak orang, lebih bisa diterima lah gitu ya. Tapi kalau kemudian penjelasannya adalah ya di ruang di ruang transit sudah salaman dan cipika-cipiki, itu nggak menjelaskan. Itu dua momen yang sangat berbeda sama sekali. Jadi ya bagi saya ini sudah terlambat rasanya gitu ya. Klarifikasi yang disampaikan oleh Kabid Humas itu kan juga sudah ada beritanya di media dan nggak bisa ditarik lagi terus kemudian mengambil narasi seperti yang saya sampaikan barusan kan nggak bisa gitu ya. Terus kemudian bikin narasi alasannya buru-buru kan nggak bisa. Udah duluan diklarifikasi oleh pihak mereka gitu. Jadi solusi terakhir menurut saya ini ya solusi ini ya saran dari saya dan ini gratis saja gitu ya. Untuk bisa membuat pilkada atau pilgub Jateng ini kembali adem gitu ya, tidak panas seperti sekarang dan kemudian tidak membuat emosi masyarakat seperti ini gitu ya. Mungkin satu-satunya jalan keluar atau solusi adalah ya permintaan maaf gitu. Untuk kemudian membuat pernyataan dari pihak Kapolda Jateng memberikan pernyataan yang jelas dan clear bahwa Kapolda Jateng kita semua yang terlibat atau menjadi bagian dari keluarga Polda Jateng menyatakan bahwa di Pilgub Jateng 2024 kami memastikan bahwa kami tidak akan berpihak kepada M. Lutfi. Kami akan netral sesuai dengan arahan atau sesuai dengan prinsip di institusi Polri. Kalau ini disampaikan mungkin itu akan membuat adem gitu ya. Tapi kalau ada klarifikasi yang receh seperti itu nggak bisa. Itu nggak akan bisa menyelesaikan permasalahan hari ini. Jadi ya silahkan gitu ya, kalau kalian mau menyelesaikan masalah ini dengan klarifikasi atau memberikan pernyataan, permintaan maaf, dan kemudian menyatakan bahwa memastikan di Pilgub 2024 kita akan netral gitu ya. Wah, itu akan diapresiasi oleh banyak orang dan kita akan percaya itu. Mungkin itu akan menurunkan tensi dan mungkin itu lebih bisa dipahami oleh masyarakat. Tapi kalau itu tidak berani dilakukan, tidak ada klarifikasi atau pernyataan sikap bahwa Kapolda Jateng akan netral gitu ya, maka selamanya isu ini akan menjadi satu fakta yang tidak terbantahkan. Karena dengan klarifikasi Kabid Humas Polda Jateng itu justru mengkonfirmasi bahwa itu memang benar-benar adalah Kapolda. Yang ada dalam video itu memang benar-benar adalah Kapolda dan PJ Gubernur Nana Sujana gitu. Ya, kalau dari videonya kan sebenarnya gitu ya, kita kan nggak ngelihat tuh, itu kan video dari belakang gitu ya, itu nggak kelihatan mukanya gitu ya, tapi kemudian diperjelas dan diedit oleh orang bahwa ini adalah Kapolda Jateng, yang tidak salaman ini adalah Kapolda Jateng. Kalau itu tidak diklarifikasi, mungkin gitu ya, mungkin orang-orang akan beranggapan jangan-jangan itu bukan Kapolda. Tapi karena ini sudah diklarifikasi, maka itu jelas nampaknya adalah pasti Kapolda Jateng. Ya meskipun kayaknya juga ada yang versi dari depan sih. Tapi ya apapun itu bagi saya kita berharap agar pilgub atau pilkada di berbagai tempat tahun 2024 ini bisa kondusif dan aman dan bisa melahirkan atau terpilihnya pemimpin-pemimpin di daerah yang sangat-sangat berkualitas. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.